bagi kaum Gen Z juga nih ya, nggak masalah kamu kalian ya, adik-adikku atau siapapun ya yang menonton video ini ya, tanyalah pada orang yang berilmu, jangan gengsi gitu kan. Kalau tidak tahu apa jawaban dari masalah, tanya gitu kan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang ahlinya gitu kan. Yang nggak ahli mah jangan bertanya gitu. Begitu kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, dan masih di kanal YouTube Mida Channel dalam segmen podcast Sahabat Mida. Assalamualaikum Ustadz Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Izin saya menyapa Sahabat Mida dulu nih. Boleh. Masya Allah. Sahabat Mida, kami ingin mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh sahabat Mida yang sudah mensupport kanal YouTube kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Kami tidak bosan untuk terus mengajak sahabat Mida, jangan lupa share terus, syiarkan terus kanal YouTube kami. Semoga ini bisa menjadi kontribusi kita ya Ustaz ya, dalam syiar edukasi keislaman ini. Amin. Baik, ini di waktu siang nih ya, kita habis ada kegiatan pelepasan dai ya Ustaz ya. Betul sekali. Masya Allah. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak, kita kenalan dulu nih sama Ustadz kita yang ganteng ini. Ustadz Nur Muhammad Fikri ya Ustadz ya? Iya, boleh. Masya Allah. Nanti detailnya, nama, aktivitas, akun TikToknya. Nah, sekarang Jangan aja. Promosi. Gak apa-apa Ustadz, dengan senang hati, karena kan edukasi antum lewat jalur TikTok itu juga nggak bisa dianggap remeh itu ya kan. Udah berapa Ustadz followersnya? Baru 1.000. Wih, Masya Allah. Masya Allah. Target 1 juta masih belum. 1.000 atau 10.000 nih? 1.000. Target 1 juta. Wih, Masya Allah. Oke, monggo Ustadz, kenalan dulu Ustadz. Nah, boleh. sahabat Mida ya panggilannya. Sahabat Mida, oke. Iya, monggo Ustadz. Oke. Tapi berarti sini. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama ya, kita patutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan sampai saat ini ya, bahkan napas pun gratis, Tad. Wah, napas gratis ya. Gratis. Coba kalau kita bayangkan kalau napas bayar, Tad. Katanya ada slogan, di mana bumi dipijak, di situ kita bayar pajak. Itu makanya, itu kan manusia yang buat itu. Makanya Allah yang buat itu gratis. Betul. Sebenarnya ya Allah tuh kasih keringanan yang seringan mungkin ke manusia itu. Iya betul Ustaz. Cuma manusia ini kita kutip gitu kan. Nah, tapi ya, intinya kita penuh dengan nikmat ya. Nikmat betul lah. Ustaz. Dua, mungkin bersalawat juga jangan ditinggalkan nih. Karena wasilah salawat tuh jangan sembarangan gitu kan. Ada apa cerita yang pengen apapun dikabulkan lewat salawat tuh ya. Ada pengen nikah misalnya. Ya, salawatin terus. Antum pengen nikah lagi, Ustaz? Hah? Terus di belakang aja. Belakangnya. Siap. Begitu ya, Masya Allah. Oke, ala kulli hal mungkin wasilah Rasulullah juga kita bisa bertemu, bisa berdakwah secara terang-terangan seperti sekarang kan. Alhamdulillah. Makanya jangan disia-siakan salawat. Lanjut, nama saya langsung aja ya. Nama saya Nur Muhammad Fikri. Oke. Dipanggil biasa Fikri gitu kan. Ustaz Fikri kalau di sekolah gitu kan. Karena kami membiasakan di sekolah tuh Ustadz gitu kan. Bukan Pak atau Bu gitu. Oh gitu. Jadi harus biasa untuk akhwatnya berarti ustazah. Ustazah sama ustadz. Itu dibiasakan. Jadi emang kesannya kayak pesantren sih, walaupun bukan pesantren kan. Enggak boarding ya tapi ya. Boarding ya. Alhamdulillah aktivitas sehari-hari di Ummul Qura Bogor saat di Ummul Qura Bogor tahun ini berarti tahun ke berapa, kelima kalau udah lama ya sudah antum sudah di Sabis Kopi itu
1, udah 2, udah 3, udah 4, 25, 26. Oh 6, 6 berarti. Masya Allah. Dulu pernah di Istana Mulia kan? Ya betul. Masya Allah dulu tuh yang duren suka jatuh tiba-tiba subuh kan. Nah itu dia. Antum tahu juga. Tapi pernah ada kasus orang yang ketimpa durian nggak? Kalau ini belum, sampai sejauh ini belum, alhamdulillah ya. Tapi kalau daerah lain kayaknya ada nih. Tinggal di mana? Tinggal Ustaz? Saya tinggal di Bogor juga, dekat Ummul Qura itu. Aktivitas sehari-hari ya situ. Ummul Qura tuh di daerah mana Ustaz? Ummul Qura tuh Salabenda, Sat. Di Salabenda, pokoknya dekat Koramil lah situ. Atang Sanjaya. Antang Sanjaya situ, iya. Yang kalau ke kanan itu Ciampea situ? Ya. Masuk ke kanan itu nggak ada? Ya betul, itu sebelum Atang Sanjaya itu antum lurus aja, lampu merah tuh langsung Ummul Qura, putar balik sini. Iya. Dekat pom bensin itu. Oke. Nanti main lah. Nah, Siap rencana insya Allah. Semoga nanti ada kesempatan ya mampir. main. Aktivitas sehari-hari ya itu habisnya di mengajar lah gitu. Masya Di mengajar Allah. di Ummul Qura dari pagi sampai sore. Ya alhamdulillah di dalam lingkaran kebaikan, insya Allah. Jadi emang walaupun tidak bisa mobilitas kemanapun gitu, tapi nanti lepas itu bisa, misal kalau misalkan habis asar kita bisa ngajar TPQ atau malamnya kita private gitu kan. Nah, yang private panggil ke rumah gitu bisa. Masya Allah, sibuk sekali berarti saat kita satu ini ya. Alhamdulillah, Allah masih menyibukkan kita dengan kebaikan Ustaz ya. Betul, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah menikah berarti Ustaz ya? Alhamdulillah. Oh, Sudah. berapa putra putrinya? Anaknya baru 2, Alhamdulillah. istri 1. Ustaz. Istri 1, 2 tuh putri. Putri ya, betul. Ya. Jangan kebalik. Jangan dibalik. Maksudnya? Iya. Kan anak 2, istri 1 jangan dibalik gitu. Oh, ya Allah. Ini saya agak oleng nih. Jadi ketika ada jokes itu harus berpikir ekstra itu. siap. Kalau antum sibuk, insya Allah. Masya Jadi ini lebih sibuk lagi ya. Alhamdulillah ya Allah masih pertemukan kita nih setelah beberapa kali ya kita agendakan ya. Betul. Masih buntu-buntu nih. Nyata qadarullah hari ini Allah pertemukan kita dalam sebuah hajat tahunan ya. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah An-Nuaimi yang dulu adalah alma mater kita Ustaz ya. Betul sekali. Dan Masya Allah tadi kita melihat dengan begitu khidmatnya pelepasan dai ya, yang ke-20 dan Terasa ya, dilepaskan di hampir 20-an provinsi di Indonesia. Allah. Dan Masya Allah tadi juga kita mungkin boleh Ustaz sedikit itu udah lama tuh. Kalau aneh kan panitia nih. Enggak apa-apa. Tiap tahun ya kan. Lanjutin nih. Mau denger dari Ustadz tadi gimana kesannya. Ini sebelum kita ngobrol gitu. tentang materi nih ya. Boleh. Silakan Ustaz. Aman sih. Ya. Oke. Untuk yang pertama tadi kesan saya sebagai alumni dari angkatan 10 ya Ustaz. Alhamdulillah ya. Jadi saya merasa bangga gitu melihat dai-dai yang tadi diutus tadi ya ke berbagai daerah. Itu pokoknya ada rasa haru tersendiri dari kita gitu. Sampai tadi nangis Ustaz? Ya hampir lah. Ya sana nangis Ustaz tadi. Nangis ya, Masya Allah. Hampir dikit tapi ya di dalam hati nangis tuh. Apalagi saat Ustadz Kabir tuh menyampaikan terima kasihnya, Masya Allah. Masya Allah, kena banget ya. Itu semua kena awalnya. Jokes gitu kan, akhirnya tutup dengan mantap banget ya. Masya Allah, kena ya. Kena itu. Alhamdulillah. Nangis tuh kalau beliau nangis gitu. Nangis saya sama. Apalagi kalau mengenal ustadz-ustadz kita yang sudah mendahului kita ya. Betul banget. Insya Allah. Dr. Taufik Allah Yarham ya kan. Ustadz Baharmus, Insya Allah. Masya Allah. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa jarang ketemu. Kalau saya sering ketemu Ustadz. Oh sering ya. Masya Allah beliau tuh selalu bilang nahnu fuqara ilallah. Allah. Wallahul ghani, selalu beliau bilang gitu. Setiap kita kali curhat Ustadz, kita butuh ini Ustadz, kita butuh support ini, tenang ahi. Nahnu fuqara ilallah. Wallahul ghani katanya. Dengan begitu ringannya beliau menyampaikan itu dan Masya Allahnya itu kena sampai hari ini. Kena ya Allah. Iya kita mengingat
ustadz-ustadz kita satu ya, Masya Allah dulu. Dr. Taufik juga apalagi ya. Oh, itu beliau. Luar biasa beliau. Biasa ilmunya itu. Allah yarham, Allah yarham. Amin ya Allah. Berarti Ustadz begitu berkesan ya dengan kegiatan hari ini ya. Betul, sangat Masya Allah. keren sekali. Ditambah sekarang udah jadi apa? Sekolah tinggi. Sekolah tinggi. Luar biasa. Makin cakep dah. Masya Allah. Biasa semakin kita alumni ke atas tuh pasti semakin bagus sekolahnya. Oh gitu ya. Biasa, pas itu. kita dulu malah nggak begitu amat gitu ya. Itu sunatullah itu. Sunatullah ya. Dimanapun itu. Dan salah satu sunatullah lainnya tuh yang dulu kita mungkin tidak nyamankan pada diri kita, ternyata dulu yang dan itu yang jadi paling kita ingat. Betul sekali, Masya Iya nggak sih? Oh, betul. Masya Allah, kayak antum ingat apa ya kan? Temila atau apa ya? Itu menjadi bagian dari perjalanan dakwah kita itu. Ya, Masya Allah. Jadi sahabat Mida, tadi kita menghadiri sebuah event set ya. Betul. Event di gedung MPR Nusantara 5 dan dibersamai oleh Wakil Ketua MPR, Betul. Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA, yang mana beliau memfasilitasi adik-adik kami yang di Nuaimi untuk melaksanakan kegiatan pelepasan, disaksikan oleh beliau langsung dan dihadiri oleh alumni-alumni kampus kita yang Masya Allah tadi Ustaz ya. Dan Alhamdulillah tadi dari angkatan kita ada berapa Ustaz yang datang tuh? 4 ya. 4 ya dari 70 orang ya. Iya, Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi ala kulli hal, Masya Allah. Semua berjalan dengan lancar dan semua dimudahkan dan semoga ada kesempatan-kesempatan lain nanti alumni bisa lebih berkontribusi dalam penyiapan dai ini Ustaz ya. Betul, harus itu. Bismillah. Insya Allah. Sahabat Mida juga mungkin yang ingin menjadi bagian dari amal jariah menyiapkan dai untuk ke pelosok-pelosok negeri ya sangat terbuka sekali Ustaz ya. Iya, sangat. Kita dari Mitra Dai Indonesia tuh yang ada di bajunya beliau. Iya nih, kelihatan ya? Nah, juga concern untuk mensupport ya perjuangan-perjuangan dakwah dai baik yang dalam proses penyiapan maupun proses supporting mereka di daerah Ustaz ya. Betul. Baik, itu mungkin tadi ya obrolan singkat kita nge-review kegiatan kita hari ini, dan hari inilah menjadikan kita bertemu di kesempatan kali ini dan bisa ngobrol di karena melihat jam dakwah beliau ini begitu padat gitu ya. Masya Allah. Jadi kita harus menyesuaikan ini. Ya kita agak todong-todong dikit memang nih ya. Masya Allah, ini luar biasa ya Pak. Sekali lagi terima kasih Ustadz Fikri sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Ya, Insya Allah. Izin saya menyampaikan prolog dulu Ustadz ya. Boleh, silakan. Jadi hadirnya Ustadz Fikri sini insya Allah akan berbagi kepada kita. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini terlepas dari yang namanya ujian. Benar nggak Ustadz ya? Betul sekali. Dan setiap ujian itu makin bertambahnya umur kita, makin bertambahnya amanah pada diri kita, semakin bertambah juga ujiannya. Betul. Mungkin dulu kita kalau waktu SD ujiannya itu ya pengen punya sepeda. Iya, Ya, kalau kita dulu waktu SD ujiannya pengen punya apa. Betul. Kesini sekarang ujiannya adalah keluarga misalkan atau apa. Artinya semakin tinggi orang naik pohon makin kencang anginnya. Iya, betul. Gitu. Nah, maka dari itu kita akan dengar nih hari ini dari Ustadz Fikri bagaimana sih tips-tips kita untuk bisa mengambil peran dalam menjaga diri kita agar terhindar dari sifat suudzon ya, menyikapi ujian-ujian itu. Betul. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz Fikri. Bismillah, tadi yang seperti Ustadz Rizky bilang ya, bahwa manusia itu pasti diuji. Ya. Mau itu kecil atau besar pasti diuji. Ya, karena kalau nggak ada ujian berarti kita tidak hidup, Ustaz. Kita bukan hidup gitu kan. Karena Allah sendiri sudah mengatakan di Al-Qur'an ya. Wa nabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i katanya gitu. Dan Allah tuh menguji dari manusia itu misalkan dari ketakutan. Wal-ju' apa itu? Lapar gitu kan. Terus apa lagi? Dari kekurangan harta gitu kan. Dari kekurangan harta, takut miskin gitu. Dan itulah ketakutan manusia gitu. Ujian ini takut apa gitu. Ujian ini takut nanti kalau nggak diterima misalkan suatu proyek, itu nanti rugi besar gitu. Banyak gitu. Nah itu pasti manusia memiliki
ketakutan seperti itu. Lanjutannya apa? Wabasyiris sabirin. Apa itu? Artinya yaitu dan sampaikanlah kepada orang-orang yang sabar gitu. Nah, itu di sini apa namanya? Bersabar itu kuncinya, Ustaz. Ya, seperti kita tahu ya, sama-sama mengingatkan ya. Pasti semua sudah tahu, pasti kalau ada ujian kita bersabar gitu. Pertama yang paling tepat kita syukuri dulu, Ustaz. Alhamdulillah kita misalkan diamanahi, ya itu tadi misalkan dari Nuaim ini, misalkan antum dari bagian apa nih, berat banget tadi saya tanya kan luar biasa, Ustaz Rizky ini mobilitasnya tinggi banget, selain ketua MIDA gitu kan, dan apapun itu warawirinya banyak, luar biasa. Saya melihat beliau tuh emang inspirasi saya dari semenjak Nuaimi juga. Masa sih ya? Allah, iya, jadi luar biasa nih kan, jadi energik gitu kan. Sampai sekarang nggak berubah gitu kan, luar biasa itu. Itu yang salah satu inspirasi saya juga itu, luar biasa. Itu. Nah di situ pasti ada ujian ya. Di balik senyumnya, misalkan Ustaz Rizky, di balik ya energiknya beliau pasti ada berbagai masalah tertumpuk di belakang. Gitu. Gak bisa dipungkiri gitu, kan. Ya, gimana lagi? Karena Allah sudah mengatakan itu. Tadi kita harus bersabar, gitu kan, bersyukur. Nah, pertama tadi bersabar ya. Kedua bersyukur. Sabri. Nah, terus syukur. Kemudian syukuri itu tadi kita sudah menerima amanah, berarti kita dipercaya. Dipercaya mengemban amanah tersebut dan kita tuh mampu, gitu kan. Mampu melewatinya dan insya Allah ada jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu kemudahan. Iya. Bukan setelah kesulitan, tidak. Berarti di situ ma'al itu kan, ma'al itu bersama, bukannya ba'da. Benar kan? Ma'al. Jadi makanya teman-teman kalau misalkan punya kesulitan apapun ya jangan langsung mentokin, waduh. Tapi ya kita sabar dulu gitu kan, sabar, syukur gitu kan. Syukur itu pasti kalau ada masalah itu pasti ada hikmah, setelahnya ada hikmah. Sabar, syukur, dan hikmah. Hikmahnya apa gitu? Mungkin kalau kita tidak dapat masalah ini, kita tidak dapat jalan keluar yang sebelumnya kita belum dapatkan. Nah, rasanya seperti itu gitu. Itu yang saya rasakan sendiri gitu. Contohnya nih, saya nih dulu waktu masuk Ummul Qura misalnya, saya berpesan pada Kepsek kepala sekolah. Itu seperti ini, Ustaz, saya kalau di Ummul Qura, ini jangan diamanahkan untuk ketua ya, sebagai ketua apa gitu. Karena udah berurusan dulu gitu. Tiba-tiba bulan depan jadi ketua tuh. Ketua apa tuh? Pokoknya ada satu acara lah gitu. Oh, Ustaz suruh memimpin eventnya. Iya, event gitu. Dan itu luar biasa, Ustaz. Mungkin dari situ pimpinan kita ya, mungkin kita sikoh aja percaya gitu kan. Ya, semina wa ta'ala gitu. Luar biasa itu. Alhamdulillah dari situ ya anak sendiri bisa belajar hal baru, Ustaz. Alhamdulillah. Hikmahnya di situ. Masya Allah. Awal-awal tuh misalkan ada agenda keluar atau agenda event sekolah yang itu besar banget menurut saya pribadi gitu. Belum pernah gitu kan. Nah, itu bersyukur, alhamdulillah. Jadi punya pengalaman di situ ya. Jadi kita masalah itu bukan jadi wah gitu. Ya udah hadapi aja gitu. Setiap masalah pasti ada kemudahan. Masya Allah. Menarik. Dari apa yang Ustaz sampaikan tadi berarti poin di mana ujian itu memang sudah sebuah sunnatullah. Sunnatullah, betul. Walanabluwannakum, ya kan? Tadi bahasa ayat Quran itu ya. Apakah tidaklah Allah akan mengujimu gitu ya. Bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi. Ya gitulah ya pokoknya. Wabasyiris sabirin, ya kan? Nah, artinya memang ujian itu merupakan sunnatullah yang harus kita jalani dengan rasa sabar. Betul. Dan tidak ada kesulitan dari ujian yang Allah berikan kecuali dibarengi dengan kemudahan. Betul. Masya Allah. Itulah, ini sharing aja Ustaz ya. Iya, santai aja kita sharing. Jadi bukan materi berat apa gitu. Ini sharing hidup aja. Sharing aja. Betul. Tapi kalau boleh tahu Ustaz, bagaimana tips agar menghindari rasa suudzon Suudzon. dalam pikiran kita ketika mendapati ujian lalu kita
Yang namanya manusia kan pasti dia ada titik lelahnya, iman naik turun lah ibaratnya gitu ya. Kalau dia lagi turun dapat ujian, tiba-tiba dia bersuudzon sama Allah. Nah tipsnya tuh biar nggak keluar tuh suudzon gimana caranya? Suudzon ya. Tadi yang saya sebutkan 3 tadi tuh. Pertama di situ kan bersabar tuh, bolehlah bersabar dulu. Sabarlah ini ujian. Iya. Sabar ini ujian gitu kan. Mohon bersabar, ini ujian gitu ya. Ya, makanya sabar itu hadiahnya surga, Ustaz. Kenapa? Karena semua orang tidak bisa namanya menanamkan rasa sabar. Walaupun hanya kalimat ringan. Gitu. Makanya ujiannya tuh hadiahnya itu surga, Ustaz. Sabrun jamil, bisa juga kan? Ya, Masya Allah. Soal sabar tadi yang pertama. Sabar. Tipsnya yang kedua? Keduanya syukuri. Disyukuri. Oke. Antum dapat apa itu syukuri, karena Allah tuh tahu yang terbaik buat antum. Masya Allah. Surat Al-Baqarah tuh ya kalau nggak salah ya. Wa asa an takrahu syai'an bahwa khairul, atau wa asa an tuhibbu syai'an bahwa syarrun. Nah, gitu itu dia. Betul, kalau antum perginya negatif gitu kan, banyak orang yang negatif thinking itu bahaya, Sat. Orang yang negatif thinking itu selalu hidupnya dengan negatif itu bahaya sekali. Bahaya. Membebani dirinya sendiri malah ya. Membebani, iya. Sabar, syukur. Yang ketiga, ambil hikmahnya. Oke. Ambil hikmahnya, apa sih pelajaran? Pasti ada. Setiap kejadian tuh ya pasti kita menemukan satu hikmah. Betul. Gitu kalau maksudnya. Ada tuh cerita ada tuh kisah tuh di mana dia cerita nih, saya punya seorang jamaah tuh dia dulu cerita katanya dulu di tahun 98 dia ditelepon secara mendadak secara sepihak oleh pihak maskapai kalau dia nggak boleh, kalau pesawatnya nggak jadi terbang. Allah. Kenapa? Sepihak itu. Dia mau apa? Umroh apa gimana, Sir? Entah mau pergi atau mau umroh atau mau apa saya lupa gitu. Tapi jelas perjalanan dia jadi nggak jadi dan dibatalkan secara sepihak oleh pihak maskapai. Kalau antum jadi kayak gitu gimana perasaannya? Gedek lah. Kesel ya, gedek ya. Iya betul. Ini udah niat udah packing, udah apa, udah mau jalan. Betul. Ternyata dia ngambil hikmahnya tuh di situ. Gitu. Dia ambil hikmahnya, udahlah sabar, mungkin Allah belum ngizinin kita untuk ke sana. Atau mungkin Allah izinkan nanti di lain hari kan gitu. Betul. Ternyata kalau keluar dari depan gerbangnya, itu lagi ada krisis 98 orang pada ditembak-tembakin. Itu kalau dia keluar di jam itu, mungkin keren dia bukan cuma terbang ke mana daerah tujuan dia, tapi dia bisa juga Allah. Itu kan bagian dari hikmah yang perlu kita ambil. Jadi nggak selalu disikapi dengan kesel aja tadi, gedek tuh tadi ya. Bisa jadi ada maksud lain. Ada maksud lain, betul ya. Tuh, coba bayangin kalau dia memaksakan untuk tetap ke sana, ngotot sama ini itu dan sebagainya. Waduh, bisa kegerus tank saat depan rumahnya tuh. Luar biasa. Jadi pas keluar perumahan dia tuh udah tank, polisi militer udah pada keluar di situ. Pas krisis itu waktu itu 98 itu. Allah. Nah, ini kadang saat generasi hari ini banyak yang belum bisa bijak menyikapi sebuah permasalahan. Ya kan, apalagi dengan jiwa mereka yang ya dalam tanda kutip rapuh lah, ya kan, dalam tanda kutip memang masih perlu pembinaan yang biar kuat gitu. Nah itu seringkali mereka ini tidak bijak dalam menyikapi sebuah ujian. Nah itu apa nasihat Ustaz kira-kira untuk menyikapi generasi muda hari ini yang gadget ya? Ini kan saya kebetulan tadi di sekolah ya. Ya betul. Itu gimana Ustaz? Buat gadget ya, oke. Mungkin kalau di SIT kayak kami ya, itu kan sekolah Islam terpadu ya, agak terbimbing sih Ustaz ya. Jadi kalau ada ini teh, walaupun nggak semuanya sih, tapi ada di sekolah tuh ada yang mengarahkan gitu kan. Makanya kalau di umum itu beda kan, ada masalah dikit bundir gitu kan. Tiba-tiba misalkan itu kan. Ada kasus gitu Ustaz ya? Ada, sekarang udah banyak. Akhir zaman. Iya. Zaman, gitu kan. Sayang banget ya masih muda udah bundir-bundir gitu ya. Iya. Kayaknya budaya Jepang gitu. Ya Allah. Budaya Jepang sedikit-dikit kan depresi bunuh diri gitu kan. Tuntutan ini kan di Jepang gitu. Tuntutan pelajaran misalkan nih. Kamu nggak pinter, gini udah di stres, dimarahi orang tua segala macam, bundir. Nah,
akhir hidup. Ya Allah. Itu kalau misalkan menurut saya, menurut sahabat Mida semuanya ya dimanapun berada, ini khususnya buat saya pribadi ya, untuk murid-murid Ustadz nih kalau dari Bukro ya, Masya dari Allah. Ustadz ya, untuk generasi Gen Z ya, ini kalau ada masalah ya, kalian harus pertama tadi ya, tidak boleh buru-buru untuk mengatakan ini tuh musibah tuh wah gitu. Kenapa? Karena di setiap masalah tuh ada ujian gitu. Tapi kan tadi kadang-kadang nggak bijak gitu kan. Tiba-tiba ada masalah sama orang itu, ngatain itu, nggak boleh langsung ditonjok misalkan orang tersebut. Itu nggak boleh. Tabayun dulu guys ya. Tabayun dulu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di sekolah ya bicarakan dengan guru dulu, atau kan kalau misalkan di kelas itu pasti ada guru kelasnya. Sama guru kelas dulu, ada masalah nih, saya nggak bisa menyelesaikannya Ustazah, saya tidak bisa menyelesaikan Ustadz gitu. Ini bagaimana solusinya gitu. Ini emang sekarang ya kalaupun nggak berbentuk fisik ya, bulian Ustadz. Sekarang tuh lagi bully di WhatsApp misalkan, di medsos. Dia bulinya bertubi-tubi gitu kan. Pas ini di pojok-pojokin. Ada di kasus juga tuh di sekolah ada seperti itu. Nah itu bahaya gitu kan. Nah mungkin kita salah satunya ya kalau di Ummul Qura ya kita bina Jadi di bina itu selain ada materi pelajaran sekolah, kita ada juga materi bina pribadi Islami gitu namanya. Makanya pribadi Islami itu harus dibina, nggak boleh semata-mata ya pelajaran agama Islam itu kurang. Ya. Ada prakteknya tuh harus ada. Dan di Ummul Qura ada namanya bina pribadi Islami. Dan di situ ya kamu mau curhat misalkan, Ustadz nggak apa, japri aja, insya Allah Ustadz aman nggak ember gitu kan, gitu. Wih, nggak ember. Iya kan gitu, untuk menjaga privasi gitu. Betul. Artinya pentingnya juga pembinaan karakter untuk menghilangkan sudut berpikir yang negatif tadi ya. Iya betul. Kayak bundir kayak dia itu. Bahaya sekali itu. Iya. Kalau pembulian itu kan kadang memang ya nggak bisa dipungkiri, oknum tuh 1-2 pasti ada tuh pasti. Ya kan. Pasti. Tinggal bagaimana menguatkan mental si anak jangan sampai gampang terbawa. Tadi. Ya. Di pembinaan pribadi tadi kita ajarkan. Kayaknya bagus tuh kalau di sekolah-sekolah yang lain juga gitu ada kan pembinaan pribadi gitu kan. Ya buat mencegah hal seperti itu. Dan alhamdulillah berkurang gitu dari awalnya mungkin ya dari luar sekolah seperti itu ke sini ya alhamdulillah. Kalau di sekolah kami pribadi ya Masya Allah. Mudah-mudahan jadi inspirasi gitu bos. Iya. Nah seperti itu. Udah itu sharing saja. Nice. Berarti tadi cara kita menyikapi ujian Zat ya. Ya. Mungkin gak sih Zat setiap orang itu mendapatkan ujian yang langsung berat dari Allah, atau memang Allah itu sudah menakar ujian setiap kita? Kalau ditanya seperti itu, saya pilih jawaban yang kedua. Apa? Menakar ujian, gitu kan? Tadi ketika Allah memberi kita ujian, itu pasti kita tuh sanggup pasti. Sudah menakar kata antum tadi kan. Udah ditakar seberapapun itu mindset kita, gitu. Kalau kita pikirnya berat ya udah berat. Dan Allah tuh pasti kasih jalan keluarnya. Ma'al usri yusra kan? Inna ma'al usri yusra. Iya. Sulit kan dari mana? Kalau dulu tuh saya SMA ya. Ada chatting atau SMS dari guru saya kepada sekolah waktu itu. Wahai masalah katanya. Jangan katakan wahai Allah, wahai Allah aku punya masalah, jangan gitu katanya. Tapi katain wahai masalah aku punya Allah katanya. Begitu. Quotes banget itu. Waduh itu. Wahai ya Allah, ya. Aku punya masalah. Ya, jangan seperti itu. Jangan begitu. Yang harusnya wahai masalah aku punya Allah. Nah, itu yang saya sampai sekarang terngiang-ngiang. Dan Allah tidak membebani ujian seorang hamba kecuali di batas kemampuannya. Seperti itu. Iya. Nah, ini penting ya. Penting. Buat sahabat Mida ya, bagi kita melihat sudut pandang sebuah ujian. Iya, betul. Ya.
bahwasanya ya ujian kita itu ya sebenarnya Allah sudah takar tadi Ustaz ya. Betul sekali. Tidak ada yang mungkin melewati batas kemampuan kita. Betul. Kayak bagus kalau dari Mitra Dai ada buka bimbingan konseling gitu Ustaz. Sepertinya oke Antum. Nanti biar Ustaz Eko kayaknya Antum juga bisa. Iya tuh. Kayak gitu buka konseling gitu kan. Kayaknya ya lebih kan? ngena itu Ustaz. Iya. Jadi permasalahan umat kan beda-beda. Betul. Boleh nanya apa aja atau mungkin bagian dari mencari solusi ke sebuah kebijakan gitu kan. Jangan sampai nanti mengambil sebuah keputusan yang tidak bijak, yang cenderung malah merugikan diri dia sendiri. Itu dia. Iya. Jadi harus ya terkonsep lah, kan dalam Islam ada aturannya semua. Masya Allah. Masya Allah. Kasus ada nggak Ustaz pernah nemuin kasus-kasus yang unik gitu? Unik ya? Dalam melihat sebuah problem permasalahan dari orang gitu. Dari orang ya? Unik ya? Unik tuh seperti apa tuh? Unik itu ya yang nggak biasa. Nggak biasa ya? Yang nggak biasa pada umumnya. Biasa ya? Iya. Ada gak ya? Banyak, beragam sih Sat. Jadi selama saya menangani murid ya misalkan di sekolah ya. Kan saya kebanyakan di sekolah gitu kan. Siap. Saya di sekolah. Banyak unik gitu kan. Ada yang misalkan dia itu kinestetik, dia nggak bisa diem. Tapi pelajaran nangkep dia. Cuma kita kan nggak bisa gitu. Saya sendiri kan dari dia amanahkan menjadi pengajar Quran misalkan. Nah, orang itu dia nggak bisa diem Ustaz. Di halakoh tuh kan Qurannya kita melingkar. Orang itu tuh kalau dia ngantuk tidur. Dia harus nggak kayak orang-orang lain ya. Orang lain itu lumayan tuh. Punya kita gimana nih? Ya udah, saya waktu itu punya satu cara lah gitu. Alhamdulillah sambil jalan-jalan waktu itu. Udah kamu ngapalin sambil jalan-jalan Ustaz. Sambil gitu boleh Ustaz, boleh. Yang penting dia fokus dan nggak mengganggu yang lain gitu kan. Alhamdulillah. Gitu. Tercapai, alhamdulillah. Masya Allah. Mungkin beda-beda orang dan harus penanganannya beda juga gitu. Iya, yang nggak bisa dipukul rata ya. Iya betul. Setiap masalah makanya tadi konseling dari Mida juga kayaknya kalau mengadakan enak tuh. Bagus kayaknya. Bener. Tuh. Nah, awalnya kita di situ, nanti kita bina konsultasi syariah. Nah itu dia. Konsultasi syariah. Sebenarnya kita di website itu sedang membuat beberapa project saat di website ada. itu. Gitu. Apa tuh? Nah, jadi di website yang sedang kita coba rancang tuh ada yang edukasi digital. Digital ya. Yang kayak podcast begini. Ada juga kohwah. Kohwah apa tuh? Kohwah itu apa? Qaulun wa hikmah. Wih, mantap. Jadi perkataan-perkataan yang kita nilai itu bisa mengandung hikmah pelajaran. Kohwah ya? Mantap. Itu di Konol itu kita ada. Ada ya? Terus yang kedua, kita tadi pergerakan sosial. Sosial. Yang ketiga ini ada juga kajian online. Kajian online? Dakwah digital, sosial, kajian online. Wih, cakep tuh. Kajian online ini bisa dalam salah satunya ya tadi penguatan pembinaan atau apa ya. Keren. Berarti pertahankannya. Iya, mudah-mudahan semoga beristiqomah ya dalam kebaikan terus. Dan Mida itu kan saya lihat tuh luar biasa. Program angkatan kita yang keren tuh. Yang lain juga pada ngiri katanya nih jaket sering saya lihat gitu. Itu jaket apaan sih katanya itu. Tadi ada yang nanya juga. Ada yang nanya jaket apaan sih itu. Jaket saya keluarin tuh. Nah. Keluarin itu kan. Mantap, mengeri ya, menyala ya. Luar biasa. Jadi memang Mida ini adalah sebuah payung pergerakan agar tidak ilegal. Makanya dia dipayungi dengan sebuah payung hukum yayasan. Sehingga ketika kita melakukan pergerakan itu kita punya landasan izin yang sudah jelas, pengurusnya jelas, ADART-nya jelas, pergerakannya jelas, kan tujuannya di situ Sat. Betul. Kalau udah ada pergerakannya dan legalitas yang ada kan kita tinggal memanfaatkan. Ikhtiar lewat media sosial seperti ini, membangun gerakan bersama, dan kajian online itu ya kita punya beberapa ini sih, salah satunya Vicky. Vicky ya bagus. Ya, salah satunya juga nanti ada beberapa project-project lain kayak Quran misalkan, kayak Tahsin. Tahsin, nah itu bagus. Itu rencana seperti itu. Nanti kita libatkan dai-dai yang tergabung dalam Mitra Dai Indonesia ini. Dari siap.
Besar harapan kami seperti itu, Ustaz. Mohon doanya Amin. dari Ustadz dan juga seluruh sahabat Mida. Terakhir, Ustaz, Ya, closing statement. Dalam obrolan kita hari ini tentang sebuah ujian yang di situ butuh sabar, di situ butuh apa tadi? Yang kedua, Betul, positive thinking lah. Apa tadi? sabar, Kedua syukur. bersyukur, ya. Syukur. Ketiganya ambil hikmah. Dari 3 poin besar pada pembahasan kita mengenai ujian ini, apa pesan-pesan yang Ustadz mau sampaikan ke para pemirsa nih? Ya. Betul, Ustadz. Betul ya. Bismillah untuk closing statement ya. Untuk para teman-teman dimanapun berada ya, sahabat Mida terutama ya, jadikanlah ujian di setiap keadaan kita itu anggap kecil. Ya, jangan kita merasa berat gitu. Walaupun memang sebenarnya berat gitu. Insya Allah Allah akan menolong kita kalau kita mau bersabar dan bersyukur tadi. Bersyukur. Bersabar dalam ujian, bersyukur dikasih ujian gitu. Bersabar di ujian, bersyukur dikasih ujian gitu. Karena kalau nggak seperti itu ya kita mau jadi apa saat kita? Contoh misalkan antum pegang buku ini deh. Ini buku apa nih saat nih? Ini buku karangan dai, Ustaz. Karangan dai. Wih, keren nih. Dari NTT, udah awal dari NTT. Iya. Luar biasa. Nanti kita baca sama Bunda ya. Nah, contohnya misalkan kita pegang buku ini deh. Nih, antum pegang atau kita pegang ini selama tadi dulu sebelum ini buku ini ringan apa berat, Seth? Ringan. Ringan. Kalau misalkan walaupun ringan, antum pegang selama 3 jam aja. Setahun. 3 jam. Coba kira-kira gimana perasaan antum, Seth? Coba ceritanya. Pegel juga. Sakit malah ya kan? Sakit Iya. juga. Nah seperti itu. Ujian kalau lama-lama dipikirkan jadi beban berat gitu selama 3 hari, berhari-hari lama menumpuk, ya stres kitanya. Yang harusnya nggak usah dipikirin. Yang harusnya nggak usah dipegang lama. Pegang sebentar, taruh lagi gitu ya. Kerjakan gitu ya. Ada masalah misalkan cari solusi, jangan dipikirin ke hati gitu kan. Kan ada orang yang kayak pemikiran itu saat jadi satu masalah walaupun kecil itu selesai dunia hancur saat itu. Nah itu luar biasa ya, makanya harus dibina tuh diri itu pribadi harus seperti itu. Ya jadi kalau ada masalah ya karena taruh masalahnya, cari jalan keluarnya begitu. Masya Allah. Jangan sekali-kali ya tadi diemin, cari dipikirin gitu kan. Ya Bismillah ya. Bagi kaum Gen Z juga nih ya, ada masalah kamu kalian ya, adik-adikku atau siapapun ya yang menonton video ini ya, tanyalah pada orang yang berilmu, jangan gengsi gitu kan. Kalau tidak tahu jawaban dari masalah, tanya gitu kan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang ahlinya gitu kan. Yang nggak ahli mah jangan bertanya gitu. Begitu kira-kira biasa ya. Terima kasih. Mohon maaf mungkin kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz Fikri. Masya Allah nih atas penyampaiannya yang sangat berlandaskan tadi ya firman Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Betul. Dimana kita kalau mendapati ujian ya sahabat Mida, kita harus sabar, harus bersyukur, dan juga yang terakhir harus mengambil hikmah. Semoga Allah jaga hati kita, Allah kuatkan semangat kita untuk terus bisa kuat menjalani ujian-ujian yang Allah berikan di dalam hidup kita. Amin amin ya Allah. Dan juga buat seluruh sahabat Mida yang sedang mendapatkan ujian di luar sana, semoga Allah mudahkan selalu ujiannya. Amin ya Allah. Dan Allah luluskan kita dari ujian-ujian ini sehingga kita bisa mendapatkan predikat orang-orang yang husnul khotimah. Amin amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dengan ini kita cukupkan pertemuan kita. Siap. Di waktu yang singkat ini. Ya. Dan ini adalah saat buku Itu apa? karangan Mitra Dai yang pertama. Luar biasa. Ya, mungkin nanti Ustadz berkenan untuk membeli buku ini. Boleh ya. Nah, ini sekaligus untuk support
penyiapan dai nih. Jadi kita ikhtiarkan ini cerita dakwah mereka yang sangat menginspirasi. Luar biasa. Kalau ini ada ini saat Quran apa nih? wakaf. Oh, wakaf. Yayasan Mitra Dai Indonesia. Jadi kita membuka program wakaf bagi sahabat Mida yang ingin menyalurkan niat baiknya, menebar mushaf buat para penghafal Quran. Betul. Kita memfasilitasinya juga. Boleh ya. Insya Allah dalam waktu dekat kita mau ke tempatnya Ustadz Iman Ustadz Iman. di Bandung. Oh, Ustadz Iman ya. Alhamdulillah kemarin kita juga sudah mewasilahkan ke sana satu buah sumur Allah. dari Mitra Dai Indonesia melalui bagian dari komunikasi di Mitra Dai Indonesia. Dari pesantren Ustadz Iman tuh. Di rumah Quran. Oh, rumah Quran. Dan juga dalam waktu dekat kita akan menyalurkan Quran dan ini adik yatim. Oh, Masya Allah. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini setelah pelepasan ini kita kan baru agak kosong dikit nih. Betul. Nah, kita mau cari apa namanya Faiza Farokta Fansob. Nyari kegiatan lain ya. Betul ya. Kalau saya dulu di pesantren diajarin istirahat itu adalah pergantian dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Cakep itu. Masya Allah. Jadi bukan istirahat itu tidur, tapi kita terus bergerak sampai nanti Allah jadikan kita hamba-hambanya yang dipilih. Allah. Ya kan? Wa minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahu ilaihi, ya kan? Minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Wa ma baddalu tabdila, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ini memang sama beliau ini sukanya apa guyon-guyon dikit, tapi ya Masya Allah saya sangat menghormati beliau dan terima kasih sekali lagi Ustaz Fikri sudah mampir di kanal YouTube kami. Sama-sama. Semoga ini bukan pertemuan pertama dan terakhir sehingga kita bisa ada kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi ya, sahabat Mida. Yang setuju isi kolom komentar ya. Siap. Dan juga kita tunggu nanti video ini di-share di murid-muridnya, Ustaz. Siap. Oke, siap. Ya, biar nanti ajak mereka untuk like, comment dan subscribe. Ya, betul. Jangan lupa ya. Coba boleh ajakan Ustaz. Oke, bagi teman-teman ya yang subscriber saya gitu kan. YouTube juga ada saat ya. YouTube juga. Ya. YouTube juga ada ya. TikTok ada, Instagram, apalagi Facebook ada semuanya. Nanti kalau di TikTok namanya Om Pivik ya, pasti pada tahu nih. Wow, ngeri. Pada tahu ya. Instagram nama saya sendiri Nurman Fikri dan di YouTube berbagi ilmu ala Om Pivik gitu. Ada. Masya Allah. Nanti ajakannya dong untuk bantu kita juga nih. Oke ya, teman-teman jangan lupa like, komen dan subscribe untuk channel Mida ini ya. Mida Channel ya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini mudah-mudahan semuanya bisa berkah ya. Amin. Berkah itu apa? Sedikit terasa banyak, Ustaz. Masya Allah. Kalau walaupun komen dikit-dikit, insya Allah manfaatnya banyak. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fikri. Seperti itu. Dan sahabat Mida semuanya juga terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai lengkap. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Oke. Ya, dan jazakumullah khairan. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallah.